Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi-materi sebelumnya kita sudah membahas tentang gelombang mekanik, ya, yaitu gelombang yang merambat membutuhkan medium. Kita membahas ada gelombang tali, ya kan, atau gelombang pada dawai atau senar, kemudian ada gelombang bunyi, ya kan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gelombang cahaya, ya. Oke. Nah, kenapa cahaya disebut sebagai gelombang? Nah, nanti kita akan lihat ya. Oke, dan gelombang cahaya itu termasuk gelombang apa, ya kan? Nanti kita akan bahas. Oke, kalau kita eh, coba menyimak cahaya, ya. Nah, kalau kita lihat cahaya itu memiliki sifat-sifat, ya kan? Nah, diantaranya adalah cahaya dapat merambat lurus, ya kan? Nah, contohnya bisa kita nyalakan senter misalkan ya, atau kita nyalakan atau kita bisa melihat sinar lampu kendaraan misalkan itu kan merambat lurus ya. Jadi cahaya dapat merambat lurus. Nah, kemudian selain dapat merambat lurus ya, cahaya juga dapat menembus benda bening, ya kan? Nah, sebagai contoh adalah kaca, ya kan? Nah, cahaya matahari dari luar rumah misalkan itu bisa masuk ke dalam rumah menembus kaca, ya kan? Jadi cahaya dapat menembus benda bening. Nah, berikutnya adalah cahaya ya dapat dipantulkan, ya kan? Atau bahasa lainnya refleksi. Nah, kemudian cahaya dapat dibiaskan atau bahasa lainnya adalah refraksi. Nah, dibiaskan, apa itu pembiasan? Pembiasan adalah eh, pembelokan cahaya, ya. Jadi pembelokan cahaya atau pembelokan berkas cahaya, ya, akibat melewati medium yang berbeda dari medium sebelumnya atau melewati dua medium yang berbeda. Misalkan cahaya tersebut dari udara, ya, dari medium udara kemudian masuk ke dalam air. Jadi itu melewati medium yang berbeda, ya kan? Maka akan terjadi pembelokan cahaya. Itulah yang disebut dengan refraksi. Oke. Kemudian ada difraksi, ya. Nah, difraksi adalah eh, pembelokan, jadi pembelokan juga tapi eh, sifatnya berbeda dengan pembiasan. Nah, kalau difraksi, pembelokan cahaya karena melewati celah yang sempit. Jadi ada celah yang sempit, cahaya melewati itu maka akan dibelokkan ya. Oke, eh, itu kemudian ada interferensi ya. Nah, interferensi itu adalah perpaduan gelombang ya. Perpaduan cahaya. Jadi cahaya itu bisa mengalami interferensi ya, selain mengalami difraksi juga mengalami interferensi, yaitu perpaduan ya. Kemudian juga cahaya bisa mengalami polarisasi. Nah, polarisasi itu eh, perubahan arah getar atau penyerapan arah getar ya. Secara umum seperti itu. Oke. Yang fokus kita di sini adalah ini, difraksi dan interferensi. Sebagaimana materi yang pernah kita bahas yang lalu ya, tentang perbedaan materi atau partikel dan gelombang, ya kan? Sifat khas yang dimiliki oleh gelombang adalah bahwa gelombang itu bisa mengalami difraksi dan interferensi. Nah, karena cahaya ya bisa mengalami difraksi dan interferensi, maka cahaya ya dikategorikan sebagai gelombang. Seperti itu ya. Jadi eh, poin utamanya adalah di sini, difraksi dan interferensi yang merupakan fenomena khas dari gelombang. Karena cahaya bisa mengalami sifat itu, maka cahaya dikategorikan sebagai gelombang. Oke, itu. Ini diantara sifat-sifat gelombang cahaya. Oke, gelombang cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik, ya, bisa merambat walaupun tanpa medium. Jadi bisa pakai medium, bisa tanpa medium, ya. Oke, ini kita sudah bahas. Ada bahkan di salah satu video yang khusus membahas tentang gelombang elektromagnetik ya, silahkan kalian simak. Situ kita sudah bahas. Jadi cahaya masuk dalam gelombang elektromagnetik. Oke. Itu secara umum ya tentang sifat-sifat gelombang dan kenapa cahaya dikategorikan sebagai gelombang. Oke. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, dan tentu tidak semua ya, kita akan coba spesifikkan di sifat-sifat tertentu saja yang memiliki pendalaman khusus di fisika ya. Oke.
Pertama kita akan bahas tentang refleksi atau pemantulan ya. Nah, bukti dari pemantulan ya, misalkan kita bisa bercermin ya, ada bayangan di situ. Nah, itu salah satu bukti bahwa cahaya itu bisa dipantulkan ya. Kemudian juga misalkan kalau kita melihat benda, misalkan ya, sebenarnya secara umum kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita ini karena eh, itu menunjukkan cahaya bisa dipantulkan ya, karena pantulan itu yang sampai ke mata sehingga kita bisa mendeteksi suatu benda. Misalkan benda yang berwarna ya, misalkan benda apa saja, misalkan berwarna merah begitu ya, benda gelap artinya tidak memancarkan cahaya ya. Kita melihat benda itu bisa berwarna merah ya, karena benda itu memantulkan cahaya yang jatuh kepadanya. Yang dipantulkan adalah spektrum cahaya berwarna merah, sehingga sampai ke mata kita, kita melihat benda itu berwarna merah. Ya, jadi kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita ya, itu menunjukkan atau itu salah satu bukti bahwa cahaya dapat dipantulkan. Oke, itu ya. Dan masih banyak contoh lain. Oke. Sebagaimana yang telah juga dipelajari bahkan sejak SMP mungkin ya, bahwa pemantulan itu kan secara umum ada dua. Ada pemantulan teratur dan ada pemantulan baur atau tidak teratur. Nah, pemantulan teratur contohnya seperti ini. Jadi ini ada berkas cahaya ya. Jadi berkas cahaya ini merupakan idealisasi saja ya dari garis-garis itu yang disebut dengan sinar ya. Karena cahaya merambat lurus, maka berkasnya juga atau sinarnya merambat lurus seperti ini ya. Ini idealisasi saja. Nah, ini datang ke sini kemudian dipantulkan. Nah, ini pola pemantulan teratur. Nah, kemudian ada pemantulan baur. Nah, ini pemantulan baur seperti ini. Tidak teratur ya. Salah satu penyebabnya adalah permukaan yang tidak rata. Jadi permukaannya tidak rata sehingga pantulannya juga acak ya. Oke. Itu itu secara umum tentang refleksi atau salah satu sifat cahaya yaitu pemantulan. Selanjutnya adalah refraksi, yaitu pembiasan ya. Jadi kalau tadi dipantulkan, kalau ini diteruskan. Nah, tapi diteruskan itu dibelokkan ya. Kayak dibelokkan karena melewati medium yang berbeda. Oke, misalkan ini ya, dari udara misalkan, kemudian jadi cahaya datang dari udara, kemudian masuk ke dalam air. Jadi medium awalnya udara, kemudian masuk ke medium air. Jadi karena melewati medium yang berbeda, ya kan? Nah, maka cahaya itu dibelokkan. Kalau kita ambil satu berkas, ya, satu berkas cahaya, kita ambil satu sinar, ya. Nah, maka cahayanya dibelokkan. Jadi diteruskan tapi dibelokkan, ya, karena melewati medium yang berbeda. Apakah dari udara ke air, dari udara ke kaca, dari kaca ke udara, dan seterusnya. Itu. Uh, Salah satu bukti atau contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa cahaya itu dibiaskan adalah misalkan ini, ada pensil yang berada di dalam wadah yang berisi air seperti ini. Nah, ini contoh ini juga masih dalam diskusi ya. Jadi didiskusikan apakah ini contoh pembiasan atau tidak. Nah, tapi sebenarnya ini contoh pembiasan, tapi sudah dalam kasus yang lebih rumit ya, analisis yang lebih rumit. Tapi ini sebenarnya contoh pembiasan ya. Oke, ini kita lihat ya. Jadi ini kan kita bisa melihat pensil karena pensil itu memantulkan cahaya sampai ke mata kita ya kan. Nah, pantulan itu kan awalnya dari air kemudian ke udara ya kan. Jadi ini juga sebenarnya fenomena pembiasan. Oke. Ini juga contoh lain adalah ketika kita melihat sebuah benda atau apa saja, ikan misalkan atau apa ya, di dalam air. Nah, itu misalkan kalau yang pernah turun memancing begitu ya, ketika kita melihat di air yang tenang, kita melihat ikan atau kita melihat batu, itu seakan dangkal, ya kan, tidak dalam. Tapi aslinya itu dalam, ya kan, aslinya adalah dalam. Tapi kita melihatnya seperti dangkal, jadi bayangannya itu dangkal ya. Oke, itu salah satu contoh efek dari pembiasan cahaya. Nah, contoh lain juga ini, kita menggunakan lensa ya. Nah, lensa misalkan ya, kita bisa melihatnya seperti ini ya. Nah, itu juga salah satu contoh dari pembiasan ya. Oke.
Nah, sekarang kita akan bahas tentang hukum-hukum terkait dengan pemantulan dan pembiasan. Oke. Nah, yang paling sering dibahas adalah seperti ini. Jadi ada sinar datang ya. Jadi kalau ada sinar datang yang dari suatu medium kemudian em, mencapai medium yang lain ya. Nah, nanti ketika mencapai pembatas ini, pembatas antara kedua medium, nah ada sebagian sinar yang dipantulkan dan ada sebagian sinar yang dibiaskan. Ya, ada sebagian sinar dipantulkan, ada yang dibiaskan. Oke, ini sinar datangnya, ya misalkan ini sinar pantulnya, ini sinar biasnya, ya. Ini pembatasnya, ya. Jadi misalkan ini medium yang satu, ini medium yang lain, ya. Oke, kemudian ini kita buat garis yang namanya garis normal. Ini garis normal yang tegak lurus dengan bidang, ya, bidang tempat, bidang mencapainya sinar. Jadi sinar sinar ini kan mencapai bidang datar kan, mencapai bidang datar, kemudian ada yang dipantulkan. Nah, garis normal itu tegak lurus dengan bidang datar tersebut, ya. Itu. Oke, kemudian kita tuliskan ini sudut datangnya, ya, sudut sinar datang maksudnya itu digambarkan ya terhadap garis normal. Jadi bukan di sini, tapi di sini ya terhadap garis normal. Kemudian ini sudut sinar pantulnya terhadap garis normal juga. Kemudian ini sudut sinar biasnya terhadap garis normal juga. Jadi cara menggambarnya seperti itu ya, terhadap garis normal. Oke. Ini sudut sinar bias, sudut sinar pantul, sudut sinar datang. Oke. Kemudian ada yang namanya N, indeks bias ya, indeks bias. Apa itu indeks bias? Secara matematis didefinisikan perbandingan dari cepat rambat ya, cepat rambat gelombang atau cepat rambat cahaya ya di vakum, di ruang vakum atau di ruang hampa udara, yaitu C ya kan, cepat rambat gelombang di vakum C, ruang hampa udara adalah C, bagi cepat rambat gelombang di medium yang lain, di medium tempat beradanya sinar itu ya. Oke, misalkan ini N1, berarti N1 adalah C per V1, yaitu eh, cepat rambat gelombang di ruang vakum C yang 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon itu dibagi dengan V1, yaitu cepat rambat gelombang di medium 1 ini. Begitupun untuk N2 ya. Oke, indeks bias ini ya menunjukkan kerapatan dari medium. Oke, kita lihat ya. Misalkan kalau misalkan ini dari udara ya, dari udara, misalkan sinar datang dari udara, jadi N1 ini ya, medium medium pertama dari udara, maka V1 ini cepat rambat gelombang di udara ya kita anggap sama dengan cepat rambat gelombang di ruang vakum yaitu C. Jadi C per C adalah 1. Jadi indeks bias di udara itu 1 ya. Nah, tentu tidak sama persis ya, itu mendekati saja ya. Karena cepat rambat kita anggap cepat rambat gelombang di udara itu sama dengan cepat rambat gelombang di ruang vakum. Oke, atau hampa udara. Jadi 1 ya. Nah, sekarang ketika sinar ini menembus suatu medium yang lebih rapat ya, lebih rapat dari udara, misalkan air begitu ya atau kaca. Nah, maka eh, kecepatannya akan berkurang. Ya, jadi kecepatan cahayanya akan berkurang karena memasuki medium yang lebih rapat dari sebelumnya, ya. Kecepatannya akan berkurang, maka kalau N2 ya, N2 C per V2, cepat rambat gelombang di medium 2. Nah, karena ini V-nya sudah kurang, ya kan, lebih kecil, kecepatannya berkurang, maka C per ini kurang ya. Nah, maka nanti nilainya itu lebih dari 1, ya kan? Lebih dari 1. Jadi, nilai indeks bias itu sama dengan atau lebih dari 1, ya. Sama dengan 1 ya di udara tadi, lebih dari 1 ya selain udara ya, karena lebih rapat begitu. Maka kita bisa tuliskan pada kasus ini N2 lebih dari N1. Jadi N2 lebih dari N1 maksudnya medium 2 itu lebih rapat dari medium yang pertama. Karena indeks bias di medium 2 lebih besar dari indeks bias di medium 1. Artinya cepat rambat gelombang di medium yang kedua itu lebih lambat ya. Ini kan V ini uh, lebih kecil ya, V2-nya. Oke. Itu. Dan ya, ini kalau ya ini adalah hasil penelitian ya. Nanti kita akan bahas
di slide berikutnya, ini sebagai pengantar saja, bahwa kalau sinarnya datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, misalkan ini ya, dari udara ke air misalkan, maka sinar biasnya itu akan mendekati garis normal. Jadi mendekati garis normal ya. Oke, itu. Kasus berikutnya, sebaliknya, sinar datang dari medium yang rapat ke medium yang kurang rapat ya. Jadi N2-nya lebih kecil dari N1. Jadi ini N1 lebih rapat, medium sinar datang lebih rapat ya. Jadi misalkan dari air ke udara ya, dari kaca ke udara ya. Oke, maka sinar biasnya akan menjauhi garis normal. Jadi cepat terlambat gelombang atau cepat terlambat cahaya di medium 2 ini itu lebih besar. Maka indeks biasnya ya, uh, indeks biasnya lebih kecil ya kan. Oke, jadi itu. Maka karena dari sini tadi kecepatannya sekian, kemudian masuk ke sini kecepatannya lebih besar, maka sinar biasnya itu akan menjauhi garis normal. Jadi seperti ini ya. Oke, itu. Uh, Berikutnya kita akan dalami ya, bahwa ini ada seorang ilmuwan ya yang khusus meneliti tentang fenomena yang kita bahas tadi, yaitu Snell ya, Snell, dan akan membuahkan hukum Snellius. Karena kenapa disebut hukum Snellius? Karena memang si ilmuwan Snell inilah yang meneliti tentang hal tadi. Oke. Beberapa kesimpulan dari penelitian beliau ini diantaranya adalah bahwa sinar datang, sinar pantul, dan sinar bias itu berada pada satu bidang datar. Ya. Kesimpulan berikutnya bahwa sudut sinar itu digambarkan harus terhadap garis normal. Ya, tadi kan yang kita bahas tadi harus terhadap garis normal. Oke. Baik sinar datang, sudut sinar pantul, dan sudut sinar bias itu harus terhadap garis normal ya. Oke. Berikutnya, kesimpulan berikutnya bahwa sinar bias itu bisa mendekati atau menjauhi garis normal. Tadi kan yang kita bahas, kalau sinar datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinar biasnya mendekati garis normal, ya kan tadi. Sebaliknya, kalau sinar datang berasal dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, ya kan, maka sinar biasnya akan menjauhi garis normal. Nah, atau ya, nah ini mendekati atau menjauhi garis normal. Nah, kesimpulan berikutnya, atau sinarnya ditransmisikan dalam artian merambat lurus. Jadi, tidak mendekati garis normal atau tidak menjauhi garis normal. Sejajar garis normal. Nah, itu diakibatkan atau terjadi karena sinar datangnya itu sejajar atau searah garis normal. Ya, sejajar garis normal, tegak lurus bidang begitu sinar datangnya. Ya, sehingga sinar berikutnya yang melewati medium kedua itu dia diteruskan, ditransmisikan, tidak dibelokkan. Karena sinar datangnya sejajar garis normal atau tegak lurus bidang tersebut ya. Oke. Kesimpulan berikutnya yang tidak kalah penting adalah persamaan yang kita kenal dengan persamaan pada hukum Snellius, yaitu ini. N1 sin ya, sudut datang sama dengan N2 sin sudut bias. Jadi N1 ini adalah indeks bias pada medium sinar datang ya, sama dengan N2 indeks bias pada medium sinar bias sin sudut sinar biasnya ya. Jadi N1 sin theta D sama dengan N2 sin theta B ya, sudut datang dan sudut bias ini ya. Sudut datang, sudut bias. Indeks bias pada sudut datang, indeks bias pada sudut bias ini ya. Oke, itu ya beberapa istilah yang penting yang harus kita kenali pada kasus yang telah kita bahas ini adalah ada namanya sudut kritis, pemantulan total atau pemantulan sempurna, ada juga istilah sudut Brewster. Nah, apa itu? Oke, kita akan bahas. Nah, pada suatu ketika, jadi proses pembiasan dan pemantulan tadi, pada suatu keadaan ya akan terjadi di mana ya sinar biasnya ini kan sinar datang, sinar biasnya ya akan membentuk sudut 90 derajat terhadap garis normal. Jadi ini 90 derajat ya. Jadi sinar biasnya ini pada suatu ketika, suatu keadaan akan membentuk sudut 90 derajat terhadap garis normal. Ya.
garis normal seperti ini ya. Nah, sudut datang ya, sudut sinar datang di mana sinar biasnya membentuk sudut 90 derajat terhadap garis normal, itulah yang disebut dengan sudut kritis. Jadi sudut datangnya ini adalah sudut kritis ya. Oke, itu sudut kritis. Nah, berikutnya ada juga suatu keadaan ya di mana tadi kan ada sebagian yang dipantulkan, ada sebagian dibiaskan. Nah, ada suatu ketika di mana tidak ada sinar yang dibiaskan. Jadi secara keseluruhan dipantulkan. Jadi tidak ada sinar yang dibiaskan, secara keseluruhan sinar dipantulkan. Nah, inilah yang disebut dengan pemantulan total atau pemantulan sempurna. Oke. Ya. Nah, ini ada kesalahan ini ya. Ini harusnya ya, bukan ini kita ganti dulu ya. Nah, ini ya. Ini harusnya sudut datang ya. Oke. Nah, oke ini ya. Ini harusnya sudut datang. Jadi sudut kritis tadi ketika sudut biasnya seperti ini 90 derajat. Nah, kemudian ini yang disebut dengan pemantulan total. Seluruh sinar dipantulkan. Oke. Nah, kemudian ada keadaan lain lagi yang menarik ya, bahwa akan ada suatu keadaan di mana ya sinar pantul ya dan sinar bias membentuk sudut 90 derajat. Ini ya. Jadi sinar pantul dan sinar bias itu membentuk sudut 90 derajat. Ada keadaan seperti itu ya. Nah, pada keadaan seperti itu ya, sudut dari sinar datang itulah yang disebut dengan sudut Brewster. Jadi sudut Brewster adalah sudut di mana sinar pantul dan sinar bias membentuk sudut 90 derajat ya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Nanti kita akan lanjutkan ke sifat berikutnya, yaitu ada difraksi dan interferensi ya. Ada juga pembiasan pada prisma yang secara spesifik dibahas tersendiri ya. Oke, mungkin cukup sekian.